أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الآية. وقال تعالى في آية الآخر: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Sidang jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita syukur dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam tak lupa kita curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita tunggu syafaatnya telah tiap akhir. Amin Allahumma amin. Sidang jamaah sholat subuh ingkang kadhormatun Allah dan para pendengar radio RWK FM, radio pencerah umat dimanapun berada. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan program yang sudah diselenggarakan dari pengurus takmir Masjid Maryam Rosta Jubat di SD Muhammadiyah Dongalan Klaten, yang pada kesempatan pagi hari ini mempersembahkan materi-materi setelah sholat subuh. Salah satunya yang pada kesempatan pagi hari ini kajian Tahsinul Quran, di mana program tahsin ini sangat luar biasa kita sampaikan karena banyak sekali para pembaca Al-Quran kurang pas dalam membaca Al-Quran. Makanya dari program pengurus takmir Masjid Maryam Rosta Jubat mempersembahkan kajian tafsir yang nanti kita akan sampaikan setiap pekan, setiap hari Sabtu. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para pemirsa pendengar RWK dimanapun Anda berada, pada awal pertemuan pagi hari ini dengan tema Tahsinul Quran, maka akan kita sampaikan beberapa tahapan dalam membaca Al-Quran. Sebelum pekan-pekan besok kita akan mulai praktik membaca Al-Quran, kita sampaikan awalan prolog supaya nanti para pendengar semuanya bisa menyimak dan bisa mengikuti dimanapun berada. Ketika kita berbicara dengan tahsin, kita harus mengetahui tentang arkanul qiraah. Kalau di dalam sholat itu disebutkan bahwasanya ketika tidak melaksanakan rukun-rukun sholat, maka sholatnya akan batal. Sama ketika di sholat nama rukun sholat, tapi ketika di arkanul qiraah namanya rukun-rukun ketika kita membaca Al-Quran. Ada 3 rukun dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, sesuai dengan tata cara bahasa Arab. Yang kedua kalinya, sesuai dengan tulisan Quran Usmani. Yang ketiga yang nanti ke depan kita sampaikan adalah tersambung dengan sanad sampai Rasulullah Muhammad SAW. Seperti ketika sahabat mendapat langsung dari malaikat Jibril, kemudian tabi'in sampai dengan kita semua yang nanti jangan sampai lepas sesuai dengan para ulama yang berdahulu yang sudah mencetuskan bahwasanya tafsir Quran adalah salah satu cara membaca Al-Quran yang baik dan benar.
Beberapa poin yang penting yang wajib kita ketahui dari tahsin. Yang pertama adalah yang nanti setiap pekan kita akan sampaikan. Yang pertama adalah tentang makharijul huruf dan sifatul huruf, di mana yang namanya makharijul huruf itu tempat keluarnya huruf, dan sifat-sifat Tuhan itu tidak kita lepaskan begitu saja karena itu sudah melekat menjadi satu tentang makharijul huruf dan sifat Tuhan. Makanya kalau kita membaca Al-Quran salah dalam pengucapan makharijul huruf itu artinya sudah berbeda. Contoh ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi lidah kita membacanya Alhamdulillah, itu sudah berbeda hurufnya. Padahal ketika kita berbicara tentang makharijul huruf, ada 5 tempat keluarnya huruf. Yang pertama dari tenggorokan kita, Bapak Ibu, tenggorokan ini ada 3. Yang pertama bagian bawah, tengah, dan atas. Kalau alhamdu berarti tenggorokan bagian tengah, yang bawah huruf A, H, yang tengah H, A, yang atas Kho, Alif, Ro. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdu berarti haknya itu lepas di bawah berarti, padahal letak hak itu berada di tengah tenggorokan sini. Kadang kita tidak memperhatikan, langsung aja bablas alhamdulillah, padahal alhamdulillahi rabbil alamin. Itu satu, yang pertama di tenggorokan. Yang kedua, keluar dari lidah kita lisan. Ada banyak sekali yang besok ke depan kita akan sampaikan. Kemudian al-jawf, rongga mulut di dalam sini, Pak. Al-khaisum, pangkal hidung. Asyafatain, 2 bibir ini. Jadi huruf hijaiyah yang nanti kita akan sampaikan tentang makharijul huruf ada 5 tempat. Yang pertama dari al-halqu, tenggorokan. Yang kedua lisan. Yang ketiga asyafatain, 2 bibir. Al-khaisum, pangkal hidung. Al-jawf, rongga mulut. Jadi huruf hijaiyah itu keluar dari beberapa tempat. Makanya yang poin pertama adalah kita harus merubah bagaimana cara kita mengucapkan huruf. Yang kedua sifatul, tidak bisa kita lepaskan sifat-sifat yang melekat pada huruf. Ada sifat jahr, siddah, rikhwa, dan lain sebagainya. Nanti kita akan sampaikan di pekan-pekan berikutnya. Mudah-mudahan nanti kita sambil praktek, Bapak Ibu yang di rumah ketika mendengar bisa membuka Al-Quran, dan nanti kita akan sampaikan bersama-sama kaitannya dengan praktek membaca Al-Quran. Yang kedua kaitannya dengan itmamul harokat. Yang tadi pertama, yang poin pertama adalah makharijul huruf dan sifat Tuhan, tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Yang kedua itmamul harokat, penyempurnaan kaitannya dengan harokat dhammah atau kasroh. Ya kadang ketika kita membaca dhammah tidak sempurna, harusnya munya sempurna, karena dhammah itu ada memonyokkan bibir, bukan mu, muslimu, muslimi, tapi sarang muslimuna, 2, 3. Nah, sempurna ke mus. Nah, mus jadi saya itu mus, jadi bisa mu. Nah, kita pakainya dengan dhammah yang pertama. Terus yang kedua kasroh. Kadang ketika kita tidak perhatikan, kasroh itu menjadi muslimina, padahal muslimina. Contoh ketika kita mengucapkan mahduran, ketika makhraj lo sama mahdu, tempatnya ujung lidah dengan menempel di ujung gigi seri atas.
Ketika kita alhamdu tadi alhamdu, kalau mahduron dihalangi, pakai doge, mahduron artinya dihalangi. Kalau mahduron itu ditakuti, sudah berbeda. Ketika kita melihat Allah sama sama-sama keluarnya tempat hurufnya sama, ketika kita salah mengucapkan keliru, itu artinya sudah berbeda. Kalau yang mahlu pakai do itu dihalangi artinya. Yang pakai mahdu ditakuti. Jadi harus kita perhatikan ketika kita akan ubah tentang makhrajul huruf dan sifat ubah. Yang kedua tadi kaitannya dengan ismul harokat, merubah huruf u, dhammah dan kasroh. Kita bersama dulu ya. Alhamdu, dua tiga. Mahduron, mahduron. Allah sama ula itu sudah beda. Muslimuna pakai rumah, kalau kasroh muslimina itu yang kedua. Kemudian yang terakhir di dalam poin membaca Al-Quran yang nanti kita akan sampaikan di pekan berikutnya adalah membedakan huruf tebal dan tipis, atau yang disebut huruf-huruf isti'la dan istifal. Nah ini beda Pak. Huruf tebal itu isti'la, huruf tipis istifal. Apa saja huruf tebal? Kalau kita pengen cepat hafal, artinya yang isti'la itu huruf yang berbunyi o. Apa mau dulu? Do, go, itu lagi pertemuan pertama nih pun nyaut nih. Apa mulai bikin pertemuan kedua, tiga, lali lagi. Yang pertama to, pokoknya sih o, go, nanti boten bu, boten mau gitu, nggak ada orang mau. Ro, atau boten ra. Nek re ada re. Nah, majreha surat Yusuf Hud ayat 41. Wa qala lakum fiha bismillah majreha wa mursaha. Nah, yang kedua itu salah satu huruf asing atau gharibul kalimat. Majreha itu bacaan gharib. Ada lagi juga Yusuf ayat 11 la ta'manna. Nah, jadi bibirnya monyong, namanya ismal, terus imalah, ada sabta, ada nakal, tasbih. Kalau kita belajar kaitan taksir itu luas sekali. Makanya kita sedikit demi sedikit kita akan sampaikan. Yang pertama tadi tentang makhrajul huruf dan sifatul huruf. Yang kedua ismul harokat, penyempurnaan harokat dhammah dan kasroh. Yang ketiga yang nanti kita akan sampaikan ke depan adalah membedakan huruf tebal atau isti'la dan huruf tipis atau istifal. Contoh ketika kita salah membaca Al-Fatihah, di Al-Fatihah ayat terakhir ghairil maghdubi, yang tebal yang mana bu? Do, mal sama huruf go, mal. Tapi ma-nya kadang ketika imam atau yang mengaji kita dengarkan, padahal ma itu tipis. Kadang kita mengucapkan ghairil maghdubi, tipis saja. Ghairil maghdubi, yang tebal ghair sama huruf do. Itu yang pertama. Al-Fatihah itu baru Al-Fatihah. Sama walau bolli, yang tebal yang la do.
doleh. Tapi ketika kita bisa merasakan kadang ketika membaca walau padahal lainnya itu tipis, jadi tidak usah ditebal-tebalkan. Ghairil maghdubi alaihim walau ditebal donya saja, bukan lainnya juga ikut tebal. Walau salah. Itu poin-poin dasar yang nanti kita akan sampai ke depan. Mudah-mudahan bisa istiqomah, dan salah satu program yang luar biasa baru di sini di Maryam Maksud Ajuba Astim Muhammad Tonggalan, pengurus tampil mengadakan program masif yang biasanya hanya kajian-kajian, tapi kali 2 tahun ini program dari tampil Masjid Maryam Ajuba adalah kajian-kajian ilmu kasih. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, dan nanti ke depan kalau kita masih bertemu kembali, kita akan sampaikan di tahapan-tahapan berikutnya. Kemudian kita ulang lagi, yang terakhir adalah yang nanti kita sampaikan tentang makhluk huruf dan sifatul huruf. Yang kedua itmamul harokat, penyempurnaan harokat dhammah dan kasroh. Yang ketiga adalah membedakan huruf tebal, istiqlal, dan huruf tipis, istifal. Mudah-mudahan nanti bisa istiqomah. Terima kasih waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.